Sobat CT, kembali lagi dengan podcast kami yaitu Podcast Kreatif Thinking. Nah, saya sebagai host Agung Radiansyah ingin membahas dua topik, yaitu topik yang pertama tentang hal yang seringkali menghambat kreativitas kita, dan yang kedua akan kenalan dengan satu metode karena bernama mind mapping. Nah, di sini juga saya punya teman saya yang bernama biasa digelar Muhammad Abriansyah. Nah, coba dong sebelum kita ngobrol-ngobrol nih, kalian dari mana nih? gua Alamat kalian atau dulu sekolah kalian di mana? gua dulu apa sih nih dulu Coba guys ya dulu. alamat sama Bebas, coba perkenalkan diri dulu aja. gua dari Pamulang tadi kesini pakai kereta, terus dijemput nih sama Bi juga buat di podcast ini. Kalau asal sekolah gua sih dari SMA Satria 51 gitu Ya. ada di Jakarta tim pusat ya. Ya, kalau gua kebetulan tinggal di daerah Bintaro, terus asal sekolah gua dari Pembangunan Jaya. Pembangunan Jaya. Nah, yaitu kalian nih berdua, gue mau nanya dulu nih, tahu nggak sih kreativitas? Ya. Banyak nih orang-orang nggak tahu nih kreativitas. Kalian berdua tahu nggak? Kalau gua sih ngomongin kreativitas kan visualisasinya besar nih, luas Besar, nih. bener. Kalau gua paling punya pemahaman terhadap kreativitas itu kayak gimana caranya seseorang bisa mengembangkan ide-ide untuk berkarya gitu, dengan tujuan tertentu. Kalau menurut gua kreativitas itu adalah sesuatu yang kita hasilkan atau dari pemikiran unik seseorang sih, kayak ngasilin hal-hal baru dengan hidup dia, itu juga termasuk kreatif. Nah, kreativitas itu juga penting ya, penting banget gitu dalam hidup kita gitu. Tapi kadang nih kita sendiri yang malah jadi penghambatnya. Misalnya takut gagal, bener nggak sih? Iya. Betul. Betul kan? Terus kurang percaya diri. Nah, itu dia. Aduh. Atau terlalu banyak tertekan dengan diri sendiri. Nah, betul. Nah, semua itu bisa bikin ide-ide kita terhenti di kepala, nggak pernah jadi nyata. Pernah nggak sih lu ngerasain kayak gitu? Punya ide nih, tapi bakal stuck di situ-situ aja. Pernah sih. Waktu tepatnya pas gua lagi boleh kan bahas jauh-jauh. Santai aja kita. Oke, kita santai aja. Iya. Kayak tadi apa? Ide apa? Ide yang terhenti di kepala. Ketika lagi memikirkan sesuatu. Iya, itu dia. Gue pernah tuh lagi ngembangin suatu ide di mana gue pengen membuat suatu karya gitu, tulisan yang bakal gue alihin terhadap prestasi karya tulis di sekolah SMA gue nantinya. Cuma sayangnya itu kan gue udah nulis beberapa nih, tapi ide-ide gue itu terputus karena adanya distraksi gitu. Faktornya dari faktor apa dulu nih? Gangguan. Jadi waktu itu kan gue lagi nulis di dalam suatu karya tulisan kan ya, tapi jadi gue disuruh tuh, kan disuruh itu gue kan mau ngomong kan tinggal sebentar ya. Ya. Setelah gue ninggalin sebentar balik lagi ya lupa Tiba hilang via idenya. hilang kayak Kalau hilang lu semua. kalau digituin nih, kayak aduh, males nggak sih lu kayak kemudian, aduh, udah males ya dari ini. Iya, contohnya itu kayak karya gue akhirnya kan gak gue lanjutin. Akhirnya gue kayak yaudah lah gue buang aja. Nah, coba nih, gue mau nanya nih ke lu, Pri. Menurut lu nih, apa sih hal yang paling sering bikin kita jadi kurang kreatif? Banyak nih, bahkan seumuran kita tuh banyak yang bilang, dua orang semua Gen Z paling kurang kreatif dibanding Gen milenial. Benar nggak sih? Kalau menurut diri gue pribadi sih, yang bikin kita kurang kreatif itu karena kita terlalu nyaman sama zona yang sekarang gitu. Ibaratnya kita terlalu nyaman dengan gadget kita dengan terlalu nyaman sama sosial media. Jadi kayak menghambat pemikiran kreatif kita gitu. Kita terlalu nyaman sama dunia sosial media. Benar.
Ada tambahan nggak Gasya? Apa menurut lu? Iya, Bro. Menurut lu apa sih yang hal paling sering bikin kita jadi kurang kreatif? Ya ini aja, mungkin kurang pembelajaran sama membaca aja sih, karena dari orang belajar gitu mengetahui sesuatu, dan ketika itu juga membaca sesuatu itu muncul tuh ide-ide kreatif tuh dari hal apa yang kita ketahui, Apa yang kita baca dan apa yang kita ketahui juga kan. karena gue mengambil dari situ. Nah, pertanyaan selanjutnya, lu pernah nggak sih merasa kehabisan ide? Padahal nih lagi urgent banget. Contoh nih, gue nih, gue bikin podcast tapi gue nggak tahu ini podcast mau lanjutannya gimana. Kedepannya gue mau ngapain, podcast ini tentang apa gitu. Ada nggak lu? Padahal lu lagi butuh banget nih. Lagi urgent ya, ketika kita lagi membutuhkan ide gitu, cuma tadi apa nggak Lagi merasa kehabisan ide. Padahal lagi butuh banget, urgent. nanti kalau misalkan lagi buat saya sih, gua sih sekolah kayak gitu tuh. Kalau gua TPK juga tuh, kalau bisa ide kan mau pikir apa lagi nih, ini nggak bisa gua kerjain nih. Kalau gua punya strategi sebelumnya, tapi strategi pun hancur seketika itu, nggak jelas banget itu. Kayak Ke distract banget kan. misalnya gua kayak kanan kiri apa lah, cetak gitu. Tak ya di otak Iya, tiba-tiba. kalau orang cepet banget nih, pas belajar pakai ulangan gimana ya? Apakah salah nih ya? Oke, gua dikasih kertas lembar kan ya, ini gambar apa ya? Gambar Doraemon. Lu sendiri gimana, Pri? Ada nggak? Kebetulan gue sih nggak ada, alhamdulillah. Kalau ide-ide terus kayak ide-ide tuh kayak ada terus aja gitu di kepala gue. Kebetulan gue belum pernah ngerasain sih. Nah, nih, kalau lagi buntu nih, lu tentang kreativitas, biasanya lu ngapain sih? Gue lagi butuh sih, biasanya gue tuh keluar lihat pemandangan aja sih, ngopi-ngopi, relaksin diri sih istilahnya. Benar. Ngasih space waktu otak kita buat istirahat. Di situ baru kita mikirin ide-ide baru yang selanjutnya yang bakal kita lakuin itu apa aja. Gue sih mikirnya kayak gitu ya, istilahnya gue ngelakuin hal-hal yang gue senengin lah. Ibaratnya gue ngasih diri gue biar seneng, semangat, dopamin buat otak gue juga. Dopamin? Iya, misalnya kita lari kan. Gimana, Cak? Lu sendiri, Cak? Kalau sendiri apa tuh? Ya, pernah nggak sih kayak kehabisan ide? Nah, itu tadi kan gue udah jawab. Nah, kalau lagi buntu nih, biasanya kayak orang-orang tuh kayak banyak nih ya, ada yang nggak jelas lah, dan segala macam. Nah, biasanya lu pada ngapain? Dan refreshing lu gitu. Orang Lu sendiri gitu. kayak lu ngapain aja? Kan kalau gua nih nggak ada kreativitas nih, gua bakal ke gunung. Mencari sensasi kan? Mencari sensasi dulu Oke, gua. itu. Kayak biar ke gunung gua tenangin pikiran gua dulu nih. Gue sih Biar ada ide-ide muncul lagi di gua. Soalnya nih menurut gua nih, gua kalau ke gunung tuh kayak ibaratnya wah refreshing banget deh otak gua. hijau-hijauan sama Iya. Tapi banyak orang nih bilang lu ngapain ke gunung Iya. gitu-gitu, tapi gua nggak tanggapin karena positif gua aja. daripada orang masing-masing kan. Lu gimana nih berdua? Coba. Siapa tuh? Oh iya, gua ini tentang refreshing ya. Gini aja sih, kalau gue sih udah pada dasarnya kan main aja gitu, main gimana caranya gua senang gitu, nyari mood gitu, ningkatin tadi apa kan dopamin ya kan, yang misalkan gua olahraga gitu kayak nge-gym atau enggak kita main kumbuk tuh di olahraga tapi ya, olahraga itu. Terus main juga tuh gua kayak ke rumah teman gitu, kita ngobrol juga. Beda lah kita kayak kalau ke rumah teman tuh gak sekedar nongkrong tapi ada yang kita bahas gitu, dan itu bisa balik mood juga dan nambah ilmu gitu. Banyak orang tuh menyalahgunakan tuh, menyalahartikan nongkrong, ngapain sih nongkrong gini, buang-buang duit gitu. Memang jajan Banyak anak-anak bandel yang nongkrong Iya, biasanya. Pasti ngomongin disangkanya ngapain nongkrong dulu Iya, nggak gini. ada manfaat, kayak cemana nggak ada manfaat, gua ada manfaat bro gitu. Iya. Sekali mulut itu banyak hal positif yang gua ambil dari mereka juga, kita kayak sekali curhat ya, barangkali kan dari curhat mereka apa, gua begini nih sama pacar gua gini.
itu bisa jadi gua pelajaran buat gua nanti gua punya cewek, amin. Bisa aja ini ya. Amin gitu ya kan. Amin. Gua jangan melakukan hal seperti itu karena kan bayangannya apa gambarannya teman gua tersebut aja melakukan itu ternyata begitu gitu. Gitu aja sih. Yuk banyak juga gitu sebenarnya. Sebenarnya semua yang anak-anak nongkrong tuh bandel, Benar. anak-anak yang hilang arah. Bahkan ya banyak yang rata-rata tuh yang orang sukses tuh dari bandel. Iya. Nah itu juga banyak tuh yang kayak gitu cok. Ada satu kata nih yang pernah gue dengar. Apa tuh kata-katanya? Tolong Ya. sampaikan. Jangan pernah berhenti bandel, karena bandel buat kita hidup. Yes, itu dia. Nah, orang-orang sukses nih biasanya kan punya karakter yang kuat. Nah, mereka disiplin, kerja keras, dan berani ambil resiko. Benar nggak sih? Betul banget. Nah, mereka juga percaya sama diri sendiri dan terus belajar. Nah, menurut lu nih, karakter apa sih yang paling penting dimiliki orang sukses? Yang pertama tuh karakternya paling harus kita punya. Orang yang sukses tuh nggak pantang menyerah gitu. Misalnya kita gagal usaha ini, kita langsung banting setir, bukan usaha orang lain. Atau nggak kita pelajari dari kegagalan itu, kita pelajari baik-baik, kita cari di mana yang salah, cari solusinya. Karena dari kegagalan itu tuh kita bisa belajar lebih baik gitu. Kita jadi bisa tahu di mana titik lemah kita pelajari lagi. Itu yang bikin kita sukses di harinya gitu. Tapi kalau menurut lu nih, kayak mindset orang sukses, menurut pandangan lu gimana sih? Oh, Iya, segini nih. Mindset orang sukses sebenarnya sama juga tuh, dia tuh orang yang berani mengambil resiko tentunya. Semua jalan yang dipikirkan tuh udah dia pikirkan secara 2 kali, 3 kali apa itu kan lebih gitu. Bahkan kegagalan pun dia udah pertimbangkan gitu. Anjir emang itu gagal, dia punya plan B gitu. Jadi ada strategi juga. Dia juga mungkin kalau temen gue nggak temen gue Boleh aja lu. nggak temen gue, dia kan emang keterbelakangan secara ya itulah ekonomi kan. Ya. Tapi dia akhirnya punya uang, dia melakukan investasi dan juga buat mapping tuh, namanya mapping kayak gimana sih struktur bagaimana dia kayak tanggal sekian waktu gitu, permainan waktu. Lagi dia masih bikin main map kehidupan dia lah. Iya, ya, dia depannya. dia gitu dari kuota segini menjadi segini. Sorry guys, ada kendala teknis nih. Kita sorry banget ya, sorry. Memang biasa terjadi hal seperti ini sih, Iya, nggak biasa. bisa di ya gitu kan. Last question. Biasanya kan ini serem nih, gue pengen bos kan nih. Ya, Spesial. terakhir biasanya tuh paling kena. Ada lo kan mobil deh, kita kan gitu. Nah, menurut lo nih, dalam hal kreativitas, lu tuh mending bekerja dalam tim atau individu? Oke. Coba dari lu duluan guys ya, gimana? Kalau di gue sih ya, sebenarnya di dua-duanya sih gue menyukai gitu. Tapi gue lebih prefer pada tadi apa kelompok ya, lebih kelompok. Mungkin kalau gue bahas dari tim dulu ya secara sendiri, ya gue bisa mempelajari semuanya melalui sekarang kan teknologi udah berkembang ya gitu. Yes. Jadi nggak usah buang aja GPT itu, gimana? Yang usah ada GPT, benar nggak? Kita kan belajar, gue juga belajar di kampus kalau riset cara riset ini Iya. jurnal apalah sebagainya. Tapi kalau kata lu nih, GPT ngebantu nggak sih buat kita sebagai mahasiswa? Sebenarnya ngebantu gitu. Kalau gue jujur gue juga menggunakan GPT, tapi bukan buat yang pertanyaan presentasi ya. Iya. Gue nggak gunain itu. Gue lebih kayak gimana ya? Jadi kalau gue memahami suatu materi gitu, Iya. itu gue implementasikan pakai bahasa gue, ya, persepsi gue sendiri kan. Nah dari situ kan kata-kata yang gue pahamin kan gue tulis di misalkan di WA atau kan di memo gitu kan, memori. Itu rangkaian katanya kan masih ancur-ancuran tuh. Nah itu gue konversi kepada GPT untuk dibenarkan kosakatanya. Dari situ baru tuh gue masukin sebagai bahan pelajaran harian gue gitu. Paling itu aja sih. Dan beberapa lain buat riset medis kayak gitu, itu gue punya juga. Nggak riset medis lu jadi dokter kan? Enggak, Bikin premium itu kan? beda kasus itu. Kirain lu jadi bikin premium buat dokter nih. Nah, dari lu sendiri gimana, Pri? Kalau buat gua pribadi sih,
Kebetulan gua tuh lebih suka kerja sendiri sih, karena menurut gua dengan kita kerja sendiri tuh kita bisa lebih fokus sama apa yang kita kerjain. Terus kayak gua ngerasa kalau gua kerja kelompok nih, gua tuh lebih banyak bercandanya daripada kerjanya. Makanya menurut gua pribadi tuh gua lebih prefer ke kerja sendiri sih, ya karena gua bisa lebih fokus sama yang gua kerjain gitu. Tapi kalau kelompok emang gimmick terus nih kayaknya loh. Kebetulan kalau kelompok kita selalu kebagian kelompok-kelompok yang suka gimmick ya. Jadi Siapa aja coba? misalkan kayak kita kerja kelompok Pasti nih, itu lah. kita bisa kerja cuma sejam, kelompok bercanda itu bisa berjam-jam gitu. Jadi kadang kita kelompok seharian kerja kelompok, nggak ada kerja kelompok kayak itu. Karena Ya, ada kita apa kayak itu? main gimmick, bercanda, Nongkrong. gitu. Itu refreshing otak aja. Iya sih kayak itu Iya. kebanyakan refreshing otak kebetulan itu tugas kita jadi Tapi ngumpul kalau kata kadang. King too much. Refreshingnya terlalu lama. Benar. Iya. Nah, nah, Sobat CT, begitulah hal yang penting hari ini dari pembahasan kita semua. Nah, jangan biarkan hambatan kreativitasmu menghambatmu. Nah, dan yuk kita mulai terapkan mind mapping juga untuk kamu berpikir lebih jelas dan kreatif. Disusun Nah, jadi ya. terima kasih sudah mendengarkan podcast CT. Sampai jumpa. See you.